kita ngopi lagi nih teman-teman. Ngopi lagi guys, belum habis nih. Kita lanjut lagi nih Mas Arla. Jadi tadi media tanam sudah, perawatannya sudah, pruning juga sudah. Nah untuk tahap selanjutnya di wiring ya atau pengawatan. Jadi bagaimana pengawatannya nih Mas Arla? Kalau pengawatannya itu banyak yang bilang itu sulit ya buat pemula-pemula kan? Iya. Karena banyak durinya. Sebenarnya durinya itu paling enak tuh kan, kita nggak perlu pakai gunting, kita senggol dikit aja pasti lepas ya. Wah, ini Coba sampai ilmu baru nih. Ini kan ada duri-duri yang muda itu, kita senggol dikit pasti dia lepas. Oh, jadi untuk durinya ini ternyata getas teman-teman. Getas sekali dia. Atau gampang patah ya. Nggak perlu kita pakai gunting atau gimana. Jadi banyak takut katanya kena durinya itu sakit ini. Di Putri Malu ini nggak susah lah. Nah, untuk perantingannya apa nggak mudah patah nih? Perantingan kalau Putri Malu ini sangat lentur guys. Lentur ya? Lentur banget nih. Jadi perantingannya lentur teman-teman. Ini masih bisa dikawat lagi nih kalau mau dikawat. Nah, lagi. untuk pengawatan apa dia ukuran segini atau nunggu lebih besar lagi nih? Minimal kalau saya ya, Iya. saya itu minimal sejengkal itu udah bisa kita kawat. Oh, jadi ukuran selidi ya teman-teman. Jadi batang ini kan kalau masih muda kita kawat nanti banyak bisa lecet, dia bisa mati juga biasanya. Ini kalau udah seukuran ini udah pas nih buat dikawat nih. Oh, jadi nunggu perantingannya agak tua sedikit ya? Ya benar. Jadi kan Jangan ini terlalu kalau baru muda. tumbuh, dia kan masih muda benar ya. Jadi nunggu agak panjang sejengkal ya udah. Panjang bisa. sejengkal baru bisa kita potong ya. Nah, baru-baru ini juga sekitar 2-3 bulan ke belakang nih teman-teman ya, terutama untuk di daerah saya ini banyak terjadi pencurian bonsai ya. Jadi untuk para pencuri bonsai ini ya, saya nggak tahu itu karena hobi atau untuk dijual ya, tapi kalau karena untuk hobi nggak ada salahnya gabung ke komunitas ya, komunitas bonsai. Jadi banyak sekali ya tanaman di sekitar kita yang bisa dibonsai. Nanti kunjungi channelnya Mas Arla ya, di sana banyak sekali inspirasi tanaman-tanaman unik yang sepertinya tidak bisa dibonsai, ternyata di tangan Mas Arla ini bisa sangat cantik sekali teman-teman. Jadi apa nih kiat dan sarannya nih Mas Arla? Kalau saran dari saya itu ya, kita udah terjun di hobi, entah hobi apapun dan. Iya. Nah terutama hobi bonsai. Kalau emang udah hobi bonsai, kita kan banyak pengen jadi ya. Kalau langsung pengen jadi itu kita nggak ada imajinasi buat berkarya gitu. Iya. Jadi kita manfaatkan dengan gulma yang ada di sekitar kita. Walaupun kita umpamanya mau beli bahan-bahan yang udah memang biasa dibikin bonsai itu kan biasanya mahal kan. Banyak pemula itu takutnya harganya mahal. Iya, harganya mahal. Daripada takut, kita mending belajar dari bahan yang ada, dari Putri Malu atau Iya. Tambat Sapi. Iya, Jadi bahan-bahan bisa di untuk sekitar belajar kita ya, untuk belajar ya. Untuk belajar dibikin tanaman bonsai seperti ini. Iya. Walaupun nantinya entah nggak bisa dijadikan bonsai untuk kontes, setidaknya kita bisa belajar dari nol. Nanti kita udah ada bahan yang memang bisa dibonsai, kita udah bisa cara Kita sudah paham ya. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Jadi tidak semua bonsai acuannya ke kontes bonsai ya dan pameran ya. Ada yang buat Ada yang hanya rumahan aja. untuk rumahan saja ya, nggak selalu ke kontes dan pameran teman-teman. Dan kalau hanya untuk pameran, sangat layak ya bonsai Putri Malu dipajang di pameran. Saya rasa semua pembonsai tidak meragukan nih kecantikan dan keunikan dari bonsai Putri Malu ini. Dan lebih uniknya lagi, setelah daun mudanya bareng tumbuhnya, dia bagus bener deh. Walaupun nggak ada bunganya, Oh, dia tampilannya lebih cantik. jadi ketika kita bonsai ini muncul tunas baru, lebih cantik ya Lebih Mas? cantik lagi. Ini kan setelah panjang ini kita potong lagi, pasti tunas cabang-cabang tunas baru itu banyak kan. Nah itu yang bikin bisa rapetnya itu. Unik sekali ya. Jadi kalau untuk tanaman bonsai yang lain tuh harus di pruning ya, atau daunnya dicabut baru dia muncul tunas baru. Tapi untuk Putri Malu ini cukup dipotong saja dia muncul tunas baru. Dia buat tanaman hias juga, rekomendasi juga ini buat ibu-ibu yang nggak bisa ngebonsai tapi pengen punya tanaman Putri Malu. Dia cukup ditanam di pot, digunting-gunting aja, dia udah jadi tanaman hias.
Ini kemarin saya dengar-dengar sudah beberapa orang nih yang nawar Mas Arla. Harga tertinggi waktu itu penawaran jatuh di harga berapa? Kemarin tuh petani nelpon ya di Iya. WA itu, nelpon dia minta harga 2 lebih lah. 2 lebih ya. Pertama yang dari Lampung Barat sendiri ada ibu-ibu orang Pemda nawar, dia saya minta 1.000 dulu kan sebelum viral itu. Iya. Sebelum viral minta 1.000. Nah saya nggak saya kasih kan, masih setahan karena bikin batang seperti ini cukup lumayan lama. Iya, Nah, prosesnya. setelah ya. itu kita iseng-iseng, teman bonsai Lampung ngupload ini, nggak taunya viral, malah jadi inspirasi lagi buat pemula-pemula bonsai guys. Jadi mau saya jual ini jadi sayang. Jadi sayang ya. Jadi lebih ke nilai historinya ya. Ada buktinya juga, nanti Ada ada kawan-kawan yang buktinya. nanya mana sih Putri Malu kok bisa dibonsai. Oh, iya. Jadi ini ada Jadi, ceritanya gitu. Nanti ada inspirasi bonsai-bonsai Putri Malu ya teman-teman. Tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri pun juga. sudah banyak ya. Vietnam sudah marak Vietnam juga. ya sudah marak ya Putri Malu. Jadi apalagi ya yang membuat kita harus gengsi untuk membonsai Putri Malu? Ternyata tanaman ini ya sudah banyak yang peminatnya, dan harga jualnya juga ini tanaman satu ini dari tanaman gulma liar ya teman-teman, ternyata sudah ditawar sekitar harga 2.000-an lebih nih untuk saat ini. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah tidak dijual lagi. Karena saya juga pengen buktiin umurnya dia ini sampai berapa tahun guys, karena banyak yang bilang umurnya cuma 5 tahun tadi kan. Nah jadi saya pengen buktiin dari pohon ini usianya bertahan sampai berapa lama. Oke, terima kasih sekali nih Mas Arla, kiat-kiatnya, ilmunya, tipsnya ya untuk bonsai Putri Malu ini. Ternyata ya nggak gampang juga ya teman-teman. Yang gampang itu ya beli ya. Beli dan Tapi tentu saja beli tanpa tahu merawatnya itu sangat disayangkan ya, bisa fatal juga ya. bisa batal. Oke, terima kasih Mas Arla. Oke. Jangan lupa teman-teman kunjungi channelnya Mas Arla Gluduk ya. Di sana banyak sekali jenis-jenis bakalan bonsai baru ya, yang tidak terpikirkan. Bakalan bonsai yang ternyata banyak di sekitar kita diabaikan, ternyata sangat cantik untuk dibonsai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nutup ya.